Kalau kita di dalam pedoman gizi seimbang adalah makanan beraneka ragam dan bersyukur. Nah, ini bersyukur. Bersyukur itu rasa menerima. Nah, kalau anak itu dikasih tempe, menerima, itu metabolismenya sempurna. Kalau metabolisnya sempurna, maka zat-zat makanan itu, zat-zat gizinya akan diabsorb dengan sempurna. Bahayanya stunting itu bukan cuma sekedar anaknya jadi lebih pendek atau tidak. Tapi kalau anak yang mengalami stunting, maka nanti performa akademisnya itu jadi lebih rendah. Ya. Gitu. Jadi nanti di sekolah nilainya jadi nggak begitu bagus. Nah biasanya kalau kayak gitu mereka lebih semangat tuh karena dia tahu bahwa oh ini bukan cuma sekedar anak saya pendek apa tinggi, tapi anak saya ntar di sekolah bagus nggak nilainya. Hai teman-teman gemes, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada ya. Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana kembali menemani Anda semua teman gemes di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan teman-teman gemes, hari ini juga kita akan membahas tema yang sangat penting sekali. Yes, tema hari ini adalah imunitas anak tanpa makanan bergizi. Aduh, penasaran ya teman gemes, gimana ya kira-kira imun anak kita tanpa kita kasih makanan dengan gizi yang tepat dan seimbang. Nah kan penasaran semuanya. Untuk itu sudah hadir di studio dua narasumber yang luar biasa sekali. Kita akan selamat datang dulu ya. Selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Ike Tanziha, MS Pakar Gizi dari IPB. Selamat datang Profesor. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih juga semua ya Prof. Dan juga selamat datang kepada Dokter Liza Fitria SPA, dokter anak nih. Wah, Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang Prof Ike. Prof, iya. Aku kalau ngelihat dokter anak bawahnya pengen aku kejar-kejar, mau nanya terus. Pasti ibu-ibu kayak gitu kan. Prof dan juga dokter, ini ada bahasan yang sangat menarik sekali dan juga jadi pertanyaan untuk mami-mami gemes semua. Sebenarnya imunitas anak itu sepenting apa tanpa makanan yang selalu seimbang gitu gizinya, tanpa makanan yang selalu bergizi baik gitu. Mungkin Profesor bisa menjelaskan dulu korelasi antara imunitas dan juga makanan bergizi begitu, Prof. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi imunitas itu tentu saja sangat berkorelasi ya, berkorelasi dekat dengan gizi atau dibalik ya. Jadi gizi itu sangat krusial untuk membangun imunitas yang sangat tinggi ya bagi anak. Karena antara gizi dan imunitas itu seperti lingkaran yang tidak terputus ya. Yes. Kalau gizi baik, imunitasnya baik, kemudian juga dia bisa memetabolisme gizi di dalam tubuhnya baik, maka tumbuh kembangnya baik. Tapi kalau gizinya kurang, imunitasnya kurang, maka daya tahan tubuh dia terhadap penyakit akan kurang sehingga dia sakit-sakitan. Dan kalau anak itu sudah sakit-sakitan, zat gizi yang dibutuhkannya juga lebih tinggi ya dibandingkan anak sehat. Karena dia satu untuk tetap mempertahankan dirinya, pertumbuhan, dan satunya lagi untuk melawan penyakit. Nah oleh karena itu untuk membangun imunitas yang tinggi dari seorang anak ya, bukan hanya anak ya, kita juga sebagai orang dewasa, remaja, ya lansia, itu sangat penting untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Karena gizi itu membangun sel-sel imun, ya sel-sel imun itu tidak akan terbangun kalau misalnya kita tidak ada zat-zat yang bisa membangun sel-sel tersebut. Gitu. Sederhananya memang makanan bergizi dan juga tepat ini membangun kesehatan kita ya. Betul, dari segala umur sebenarnya. Betul, dari segala umur. Prof boleh dijabarkan nggak sih sebenarnya untuk sejauh ini kesehatan anak di Indonesia terutama di usia-usia krusial begitu, misal 0 sampai 5 tahun itu seperti apa sih Dok gambaran di Indonesia? Ya, jadi prevalensi stunting contohnya begitu kan ya. Sekarang memang sudah menurun ya. Dari tahun 2024 itu sekitar 21 ya, sekarang udah 19,8%. Artinya di situ relatif kita ini sudah bisa mengeluarkan sekitar 35.000 anak ya dari stunting. Nah,
Tetapi dengan adanya stunting yang masih tinggi, itu merupakan PR bagi kita. Karena bagaimanapun juga orang yang stunting, kemudian BBLR juga ya, gizi buruk juga masih ada, underweight juga masih ada, posting juga masih ada di kita. Dan itu menjadi PR bagi kita untuk tetap memperhatikan gizi anak. Karena bagaimanapun juga kondisi tersebut akan mempengaruhi imun mereka. Dan tentu saja produktivitas mereka saat ini dalam hal ini tentu saja dilihat dari produktivitas belajar, capaian belajar, tingkat kehadiran sekolah, maupun dampaknya nanti pada masa yang akan datang yaitu produktivitas saat dewasa. Jadi karena kondisi sekarang nih anak yang sakit-sakitan atau anak yang kurang gizi itu berdasarkan penelitian berpotensi untuk berpenyakit ya, berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit degeneratif di usia-usia yang akan datang ya di masa-masa dewasa. Contohnya misalnya sekarang kan penyakit-penyakit degeneratif kalau dulu kan untuk orang tua ya, usia 40 tahun ke atas gitu. Sekarang tuh anak-anak SMP sudah mulai kolesterolnya tinggi gitu kan, pegel-pegel. Kemudian juga anak SMA begitu ya sudah ada yang stroke dan sebagainya. Nah itu tuh ciri dari konsumsi yang kurang baik atau kondisi kesehatan yang kurang baik pada saat dia dilahirkan maupun pada saat dia tumbuh kembangnya. Wah ternyata panjang sekali ya akibatnya kalau misalkan bahkan dari dalam perut ini nggak diberikan makanan yang bergizi, bahkan sampai besar nanti ada penyakit-penyakit bawaan yang bisa terkena ke anaknya ya. Dokter, kalau untuk di lapangan sendiri seberapa sering sih dokter menemukan pasien anak yang mungkin mengalami stunting atau mungkin tadi ada anak yang masih kecil tapi udah kena diabetes gitu? Jadi mungkin tadi berhubungan dengan yang pertanyaan pertama ya mengenai sistem imunitas itu ya. Jadi kalau secara medis sistem imunitas kita itu terbagi dua sebetulnya. Ada yang kita sebut dengan innate immunity, ada yang namanya adaptive immunity. Nah kalau innate immunity itu dia yang paling pertama menghadapi kalau kita itu berhadapan dengan bakteri, dengan virus, jamur dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya kayak kulit nih. Kulit kita nih menghalangi kuman dan lain-lain masuk ke dalam tubuh kita gitu, misal apapun jenis kumannya. Kemudian misalnya namanya membran mukosa atau misalnya kayak bagian dalam hidung kita, bagian dalam mulut kita itu juga merupakan bagian dari sistem pertahanan. Kemudian ada yang namanya adaptive immunity, itu yang nanti antibody dan lain-lain yang lebih spesifik untuk menghadapi penyakit atau kuman atau apapun yang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau zat gizinya tidak baik gitu ya, malnutrisi gitu ya, maka mereka tuh bekerjanya tidak optimal gitu. Contoh misalnya kalau anak yang gizinya buruk, kulitnya nggak bagus, misalnya seperti itu, sehingga dia juga nggak bisa memproteksi tubuh dengan baik misalnya, atau antibodinya dia nggak bisa membentuk antibodi dengan baik, makanya mereka lebih mudah untuk terkena penyakit. Nah, kalau kita bicara stunting ya, stunting itu sebenarnya merujuk pada anak yang tinggi badannya di bawah standar untuk usianya seperti itu. Nah, kenapa stunting itu sekarang kayak happening banget ya, jadi sangat dibicarakan karena itu menggambarkan bahwa telah terjadi masalah gizi yang kronis pada anak itu. Jadi anak itu harusnya bertambah berat badannya, bertambah panjang badannya. Kalau dia mengalami penyakit yang akut, misalnya diare deh misalnya, kan buang-buang air tuh ya, pasti berat badannya turun. Tapi nanti ketika dia sudah sembuh, berat badannya kembali normal. Tapi kalau dia sering sakit-sakitan, yang kayak tadi kata Prof. Ike, gizinya nggak bagus, nah kondisi malnutrisi kronis ini akan tergambarkan dengan tinggi badan yang di bawah rata-rata usianya. Jadi kita sekarang ini memang cukup sering menemukan kasus-kasus di mana anak-anak itu memang berat badannya kurang, panjang badannya pun kurang. Ada yang memang sudah mencapai stunting, ada yang belum. Jadi kalau untuk dokter anak itu makanya sangat penting melakukan pengukuran dan diplot di kurva atau di grafik pertumbuhan ya. Jadi kita bisa memantau dan sekarang sebetulnya kita juga sudah dimudahkan banyak aplikasi di mana orang tua bisa masukin nih data berat badan anaknya, panjang badannya, sehingga orang tua pun bisa lebih cepat tahu gitu anaknya bermasalah atau tidak nih gitu, sehingga dia bisa lebih cepat juga mencari pertolongan dari tenaga ahli sebelum masalahnya menjadi
berlarut-larut seperti itu. Berarti dia dari dalam perut sebenarnya ya dok ya, sampai ada tadi indikatornya kayak dari kulit juga bisa dilihat, terus dari panjang badan juga. Nah kalau udah amit-amit ya sudah terjadi nih, akhirnya dia nggak bisa mengikuti kurvanya. Terus apa yang harus dilakukan orang tua biar bisa mengejar dok? Untuk gizi itu? Jadi tadi sebenarnya bisa terjadi dari lahir, bisa tidak. Kalau dari lahir, contoh untuk yang misalnya saat hamil ibunya juga kurang gizi, sehingga mungkin walaupun kehamilannya cukup bulan, tapi anaknya pas lahir beratnya kurang. Atau mungkin dia lahirnya prematur gitu. Kalau kuning sebenarnya nggak terlalu bermasalah ke gizi ya, karena memang itu kondisi masih ada kondisi yang fisiologis atau normal pada bayi baru lahir. Tapi biasanya seiring dengan perjalanan waktu nih gitu. Nah disitulah bisa berpotensi terjadi anak itu mendapat asupan gizi yang tidak memadai. Baik ketika misalnya dia masih masa ASI eksklusif nih, mungkin ASI ibunya kurang, tapi ibunya nggak sadar nih bahwa ASInya kurang misalnya. Atau ketika dia mulai dapat MPASI, tapi MPASI-nya misalnya entah jumlahnya yang nggak sesuai, atau komposisi MPASI-nya yang juga tidak optimal misalnya gitu. Nah makanya kita perlu meningkatkan awareness atau kesadaran orang tua nih bahwa ada potensi terjadi masalah gizi nih, terutama kalau sekarang kita paling sering dengar 1000 hari pertama ya, itu masa yang sangat penting. Dimana kalau kita menemukan masalah di 1000 hari pertama itu kita harus segera intervensi. Jadi memang orang tua harus tahu kemana mereka bisa berkonsultasi gitu. Jadi misalnya mungkin dari yang paling simpel dari posyandu atau puskesmas, kemudian kalau dia punya akses ke rumah sakit, kemudian misalnya bisa ke dokter spesialis gitu ya. Jadi yang penting kita juga harus memberi edukasi nih kepada para ibu, kepada para orang tua gitu. Bagaimana caranya mereka mendeteksi apakah pertumbuhan anaknya ini masih dalam kondisi yang normal atau sudah mulai menuju kondisi yang tidak normal dan perlu dilakukan intervensi. Jadi monitornya bukan hanya dari orang tua, tapi juga bisa ke dokter juga ya. Dan ini sebenarnya banyak indikator buat menilai anak tersebut stunting atau tidak gitu. Nah, Prof tadi kan dokter mengatakan ini harus ada intervensi dari dokter juga. Nah, kalau dari pemerintah sekarang kan sudah ada makan bergizi gratis. Nah, sejauh apa sih pemerintah dan juga mungkin para ahli gitu seperti pakar, seperti Prof dan juga dokter gitu harus mengintervensi kesehatan anak di Indonesia, kira seperti itu? Betul. Jadi intervensi yang paling itu adalah yang paling baik itu di golden period, yaitu tadi di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu selama kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Data dari Kemenkes itu menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan stunting itu masih sekitar 11%. Dan kemudian di umur 6 bulan itu meningkat kondisi stuntingnya sampai umur 2 tahun. Itu prevalensi stunting meningkat. Artinya di sini tadi sudah disebutkan bahwa MPASI-nya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi kalau 6 bulan pertama itu ASI kan ya, kita usahakan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kan adalah ASI makanan yang sebaik-baiknya di dunia ya. Makanya tadi kalau dalam imun itu kan ada yang pasif, ada yang aktif ya. Kalau yang pasif itu yaitu tadi, jadi imun yang diberikan dari orang tua, yaitu tadi kolostrum ya, ASI diberikan kepada anak, dan kemudian anak sendiri juga membentuk imun sendiri. Nah itu adalah imun yang pasif gitu ya. Nah oleh karena itu dalam rangka untuk mengurangi stunting, nah pemerintah itu memberikan intervensi ya makanan bergizi gratis untuk seluruh anak. Nah untuk anak, jadi definisi anak itu adalah seseorang di bawah 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Jadi kita itu memberikan makanan ke 4 golongan penerima manfaat sesuai dengan di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ya, Perpres, yaitu anak peserta didik. Nah, kenapa anak peserta didik juga diberikan makanan bergizi gratis? Nah, karena itu hampir 40% anak-anak itu ke sekolah dalam perut kosong, artinya tidak sarapan. Bayangkan kalau kita juga bekerja perut kosong, itu tidak bisa konsentrasi. Betul. Begitu ya. Artinya kalau tidak bisa konsentrasi, anak-anak tersebut tidak bisa menyerap pelajaran dengan optimal. Nah, artinya capaian pendidikan mungkin juga tidak optimal. Nah, oleh karena itu diberikanlah. Jadi anak-anak sekolah dari mulai PAUD ya,
PAUD, SD, SMP, SMA. Nah harapannya adalah pertama tentu saja untuk menambah zat gizi yang dibutuhkan anak, yaitu 30% dari kebutuhan gizi sehari gitu ya. Dan yang kedua tentu saja untuk diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dan juga meningkatkan motivasi anak. Itu ya. Jadi ada di daerah-daerah tertentu mereka itu ke sekolah juga semangat gitu karena tadi di salah satunya ada program makanan bergizi gratis ini. Nah, selain anak sekolah, kita juga menyasar ibu hamil. Kenapa? Karena tadi 11% stunting itu adalah anak yang dilahirkan. Artinya ini permasalahannya ada di ibu hamil, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan kalau ibu hamil ini mengkonsumsi makanan bergizi gratis, maka pertumbuhan atau penambahan berat badannya sesuai dengan yang standar sehingga pertumbuhan janin di dalam perut ibu itu menjadi optimal dan dilahirkan menjadi normal begitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dia dilahirkan stunting, berarti kan ukuran badannya itu kan kecil ya, pendek begitu ya. Dan organ-organ tubuhnya juga relatif kecil gitu, sehingga di situ ini hubungannya dengan imunisasi ya. Nah, imunisasi itu kan ada sel darah putih. Sel darah putih salah satunya limfosit. Nah, limfositnya itu jadi pembentukan limpanya itu menjadi mengecil. Artinya di situ sel T dan sel B-nya itu tadi yang untuk menghadapi patogen begitu ya. Itu pun tidak dewasa atau tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, artinya di sini imunnya itu sudah berkurang begitu dengan adanya stunting gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian dengan diharapkan tadi dilahirkan normal, artinya dia secara organ tubuhnya juga perkembangannya cukup bagus sehingga perkembangan sel-sel apapun yang dibutuhkan oleh tubuh itu optimal. Oleh karena itu anak lahir mempunyai imunitas yang baik gitu ya. Nah, kemudian sasaran yang keduanya selain ibu hamil adalah ibu menyusui. Nah, kenapa ibu menyusui? Karena Mbak Tika ya, ASI itu sangat tergantung kepada konsumsi. Jadi kalau konsumsi bagus, maka kualitas ASINya juga akan bagus gitu ya. Jadi kalau konsumsinya tidak bagus, maka kualitas ASINya juga kurang bagus gitu. Padahal ASI itu makanan satu-satunya yang harus diberikan kepada bayi yang baru lahir begitu ya. Selama 6 bulan ASI eksklusif. Nah, oleh karena itu dengan adanya makanan bergizi gratis diharapkan konsumsinya menjadi bagus sehingga ASINya menjadi bagus dan kemudian ASI yang diberikan kepada bayinya itu juga berkualitas sehingga bayinya itu juga tumbuh normal ya. Nah, kemudian setelah itu juga PAUD ini balita ya. Tapi balita non PAUD. Karena kalau balita yang sudah di PAUD itu sudah masuk ke sekolah gitu ya, ke karakteristik sekolah atau kategori sekolah. Nah, balita non PAUD di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan sampai usia dia sebelum PAUD ya atau balita non PAUD gitu. Nah, itu juga kita berikan makanan bergizi itu. Nah, asumsinya tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, meningkatkan kecukupan gizi. Kalau kecukupan gizi maka tubuh juga dapat membentuk sel-sel imun dengan baik, daya tahan tubuh baik sehingga tumbuh normal. Kemudian tidak sakit-sakitan ya, sehingga anak pun bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Itunya. Gitu. Wow, ternyata memang ini gizi yang optimal itu membuat anak-anak tumbuh kembangnya juga optimal. Betul. Dan pastinya ada bahayanya. Nah, untuk dokter sendiri ketika bertemu langsung dengan orang tua sesulit apa sih dok untuk mengedukasi bahwa stunting ini sangat-sangat bahaya loh, tadi sampai organnya mengecil semua. Karena kan kalau ibu-ibu zaman sekarang juga ya mungkin dari zaman dulu emang genetik aja kan, saya sama suami juga nggak tinggi gitu loh, padahal ada kurva itu yang harus kita kejar. Gimana dok? Ya mungkin kalau kita bicara kesadaran orang tua tentang bahayanya kalau anaknya sampai jadi stunting itu, kalau menurut pengalaman saya memang tergantung juga pada tingkat sosial ekonomi orang tua ya. Jadi kalau orang tuanya dari ekonomi yang lebih tinggi, misalnya menengah ke atas, tingkat pendidikan orang tuanya juga lebih baik, misalnya mungkin minimal SMA lah gitu ya. Mungkin dia udah lebih aware nih, karena dia udah lebih banyak terpapar sama informasi ya. Mungkin yang menjadi tantangan justru untuk ibu-ibu yang dari sosial ekonomi agak menengah ke bawah, tingkat pendidikannya mungkin juga tidak terlalu tinggi misalnya, terus dia misalnya di lingkungan keluarganya
banyak yang bilang nggak apa-apa anak kamu kurus atau anak kamu kecil, emang kamu juga dulu begitu kok gitu misalnya ya. Nah yang kayak gitu mungkin yang kita lebih hati-hati memberikan edukasinya, artinya kita juga tidak boleh kelihatan menyalahkan ya keyakinan atau apa yang diberitahu kepada dia dari orang tuanya misalnya gitu ya. Tapi kita juga harus memberitahu kepada dia bahwa sekarang itu ilmu berkembang gitu, bahwa sekarang ada yang namanya stunting, bahayanya stunting seperti ini gitu. Nah, biasanya orang tua itu ingin anaknya punya masa depan lebih bagus dari dia. Betul. Ya kan? Jadi biasanya nih kalau saya triknya salah satunya adalah kita sampaikan bahwa bahayanya stunting itu bukan cuma sekedar anaknya jadi lebih pendek atau tidak. Tapi kalau anak yang mengalami stunting, maka nanti performa akademisnya itu jadi lebih rendah, gitu. Jadi nanti di sekolah nilainya jadi nggak begitu bagus. Nah biasanya kalau kayak gitu mereka lebih semangat tuh, karena dia tahu bahwa oh ini bukan cuma sekedar anak saya pendek apa tinggi, tapi anak saya ntar di sekolah bagus nggak nilainya, gitu kan. Orang tua pengennya kalau misalnya dia sekarang sekolahnya cuma SMP atau SMA, ntar kalau bisa anaknya kuliah misalnya. Mereka kan pengen anaknya lebih maju ya, punya masa depan lebih baik. Jadi kita membawa awarenessnya ke sana. Karena kalau cuman kita ngomong anaknya pendek nih Bu, misalnya ya kalau anaknya cewek bisa pakai high heels kan gitu ya. Tapi kalau dengan kita hubungkan dengan yang lain, nah dia bisa tahu bahwa oh ternyata bukan cuman sekedar masalah tinggi badan aja, tapi ada hal lain yang mengalami dampak nih gitu. Artinya perkembangan otak anak saya, tadi sistem pertahanan tubuh anak saya dan lain-lain yang mungkin nggak kelihatan sekarang nih dampaknya, baru kelihatannya nanti. Tapi itu bisa terjadi kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk anak ini. Jadi dengan demikian kita harus mengedukasi orang tua bahwa status gizi anak itu bukan cuma sekedar anaknya kelihatan kurus atau gemuk, kelihatan pendek atau tinggi, tapi juga ada pengaruhnya kepada kecerdasan, kepada daya tahan tubuh, dan lain-lain seperti itu. Iya ya, jadi mami-mami gemes ingin anaknya cerdas, pintar gitu ya, dimulai dari gizi dulu. Bukan hanya tampilan fisik aja ternyata ya Dok ya. Ini jangka panjang, bukan investasi bodong nih, investasi beneran mami-mami gemes. Nah sekarang kaitannya dengan tadi masih intervensi, ini ada vaksin, ada imunisasi. Tapi kalau kita lihat di sini ada data menunjukkan studi di Indonesia menemukan 74,9% anak balita memiliki status imunisasi dasar lengkap. Itu kan imunisasi dari pemerintah juga ya, dan harusnya dianjurkan, sangat kalau bisa diwajibkan begitu ya. Tapi masih ada yang belum lengkap gitu imunisasinya. Bahkan ada juga nih aku beberapa kenalan yang nggak usah vaksin lah, nggak usah imunisasi, sehat aja anaknya. Gimana intervensi dari pemerintah, mungkin dari Profesor penjelasannya? Ya sebenarnya itu kan budaya ya. Kalau berhubungan itu adalah budaya yang didukung oleh pendidikan masyarakat yang rata-rata relatif rendah begitu ya. Jadi budaya di sana mengatakan misalnya oh nggak usahlah imunisasi tadi kan gitu ya, nanti imunisasi malah jadi sakit, panas gitu kan dan sebagainya. Nah itu adalah karena ketidaktahuan mereka bahwa panas itu adalah reaksi mereka untuk terhadap vaksin, sehingga itu membentuk imun itu kan ya di dalam tubuh begitu kan. Tapi itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan kan kita juga dokter juga misalnya ya yang mau vaksin itu pasti nanya dulu anaknya sakit atau tidak begitu kan ya, dalam harus kondisi sehat begitu. Karena dalam kondisi sehat ini respon terhadap imunnya akan semakin bagus gitu ya. Tapi kalau sakit malah dia jadi harus berjuang dua kan. Oleh karena itu tidak disarankan untuk memberikan vaksin pada saat anak sakit ya. Kalau misalnya kita juga dulu waktu mau vaksin COVID pasti ditanya dulu ya, lagi pilka atau apa begitu kan ya. Jadi kita harus dalam kondisi sehat betul begitu ya, sehingga kita optimal membentuk sel imun di dalam tubuhnya begitu kan ya. Nah itu jadi ya salah satu kita tuh adalah kita harus kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Karena ya itu tadi nilai-nilai di masyarakat itu lebih banyak dipengaruhi oleh cara berpikirnya tokoh masyarakat, terutama pada masyarakat di lingkungan yang budayanya sangat kuat begitu ya, budaya sangat kuat. Nah disinilah norma-norma itu yang harus kita yang harus kita eliminir ya. Kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kita juga terus-terusan ya tidak bosan-bosannya mengedukasi di posyandu begitu ya. Dan kita juga memberikan contoh-contoh positif begitu ya kepada mereka
bahwa anak-anak yang diimunisasi itu tumbuh kembangnya menjadi lebih baik, dan itu menjadi role model nyata ya bagi masyarakat setempat agar mereka juga termotivasi untuk ikut gitu kan ya di dalam imunisasi begitu. Jadi Prof, kalau bisa dibilang sebenarnya imunisasi ini ikut meningkatkan imunitas anak atau gimana? Betul. Kan vaksin yang dimasukkan itu akan jadi anak itu akan diberikan kesempatan untuk membangun antibodi begitu. Nah itu ya, untuk membangun antibodi. Nah sehingga suatu saat jadi kalau misalnya dia, dan itu kan ada sel T ya, sel T itu adalah sel memori. Jadi kan ada patogen masuk, kemudian membentuk antibodi begitu kan ya, antibodi. Nah nanti kemudian si anak itu menjadi kuat terhadap patogen-patogen tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada patogen masuk kemudian antibodi nggak kuat, biasanya sel T itu ikut masuk menghancurkan dan sebagainya. Tetapi di sel T itu ada memori, sehingga jadi kalau kita makanya misalnya campak, di vaksin campak nih ya, kalau udah terkena campak, nah itu kan sel tubuh kita tuh ada sel memorinya, jadi tahu ini tuh campak, jadi langsung dihantam aja begitu kan ya. Jadi kalau udah campak, insya Allah nih sampai dewasanya misalnya dia tidak akan terkena kembali begitu, karena tadi ada sel memori yang di dalam sistem imun kita gitu kan. Nah itu dia ya pentingnya vaksin dan juga imunisasi. Nah dokter, ini kalau melihat masih ada yang belum aware begitu, belum begitu peduli sama vaksin dan juga imunisasi ini, bahkan sampai dengan berapa bulan ya dok, masih harus setiap hari kan 24 bulan ya untuk anak-anak. Nah ini dokter gimana mengedukasinya agar para orang tua ini harus ya tiap bulan ini harus lengkap gitu. Oke. Jadi satu hal yang mesti kita ingat, memang zaman berubah. Jadi sekarang itu pengaruh sosial media itu sangat besar. Jadi sosial media itu bisa menjadi sarana edukasi gitu ya. Tapi di satu sisi juga sosial media itu dengan segala macam informasinya bisa membuat orang tua menerima edukasi yang tidak tepat. Itulah yang membuat banyak kadang-kadang orang tua yang kita kenal juga jadi anti vaksinasi ya. Betul. Gitu. Nah, macam-macam tuh alasannya mereka. Bisa misalnya bilang, oh zaman dulu juga nggak pakai vaksin, sehat-sehat aja misalnya ya, gitu. Betul. Atau anak saya selama ini nggak divaksin, sehat-sehat aja gitu ya. Nah kita harus memberikan edukasi bahwa satu, kondisi zaman sekarang sama zaman dulu beda, jumlah manusianya aja beda. Perpindahan penyakit beda. Kalau kita ingat COVID itu pertama kali munculnya di mana? Di Hong Kong apa di mana gitu, di Cina bisa nyampe tuh ke sini. Ya kan? Kalau zaman dulu mungkin nggak nyampe, dia di situ aja gitu. Tapi sekarang karena orang bepergian, kita lintas negara gitu ya, penyakit-penyakit yang asalnya dari luar negeri pun bisa nyampe di sini. Belum manusianya padatnya sudah lebih tinggi kepadatannya ya dibanding dulu. Jadi resiko kita kontak dengan penyakit juga lebih besar. Dan kadang-kadang orang lupa bahwa ada yang namanya herd immunity atau imunitas kelompok ya. Herd itu kan satu gerombolan lah ibaratnya, kalau binatang gembalaan tuh satu gembalaan gitu ya. Jadi herd immunity itu adalah kondisi di mana anak-anak yang tidak menerima vaksin itu sebetulnya terlindungi oleh anak lain yang sudah divaksin. Jadi ibaratnya nih, misalnya ada 20 orang anak nih. Dari 20 orang anak ini yang nggak divaksin cuma 2 misalnya. Kalau ada virus atau bakteri yang masuk nih nyamperin anak yang 20 orang ini, dia akan lebih besar kemungkinannya jatuh atau nempel di anak yang sudah divaksin, karena jumlahnya divaksin cuma 2 kan. Iya. Tapi bisa bayangkan kalau yang nggak divaksinnya 15, yang divaksin cuma 5. Yang lebih mungkin kena penyakit itu ya anak yang nggak divaksin gitu. Jadi sebenarnya sekarang mereka terlindungi. Mereka yang tidak divaksin itu terlindungi oleh anak-anak yang vaksin. Nah kita menjaga jangan sampai jumlah anak yang tidak divaksin ini makin besar. Karena nanti herd immunity-nya hilang. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya anak-anak atau orang tua yang anaknya tidak divaksin tapi tidak sakit itu harus terima kasih sama orang tua yang membiarkan anaknya divaksin. Karena anak-anak inilah yang melindungi anak-anak mereka. Seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi Prof Ika juga bilang, kadang-kadang orang takut nanti anaknya panas. Belum ada berita nih kalau misalnya habis ada vaksin apa terus anaknya jadi lumpuh lah, anaknya jadi begini, ada begitu. Padahal belum tentu itu memang penyebabnya langsung dari imunisasinya. Jadi itu kalaupun ada kejadian sesudah imunisasi, itu istilahnya bilangnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi.
itu harus dilaporkan dan itu harus diselidiki, ada penyelidikannya, benar nggak gara-gara vaksin. Tapi biasanya orang cuman berhenti di berita, ada kejadian ini, tapi bahwa hasil akhirnya ternyata sebenarnya bukan gara-gara vaksin, mungkin orang tuh udah nggak ngikutin. Cuman akhirnya udah deh jangan, kemarin ada berita nih gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, jadi mungkin sekarang peran dokter dalam edukasi ini bisa kalah sama kekuatan sosial media gitu ya. Jadi makanya mungkin sekarang juga banyak dokter yang akhirnya jadi pengen terjun ke sosial media buat mengcounter nih berita-berita yang kayak gitu ya, supaya orang tua juga dapat edukasi yang benar seperti itu. Ya kita ya peran media ya harus sampai akhir begitu ya dok ya. Nah tadi menarik juga kalau melihat akhirnya anak sudah divaksin, sudah diimunisasi. Apakah bisa mengejar imunitas yang baik walaupun asupan gizinya belum maksimal gitu dok? Atau gimana? Memang harus dua-duanya dikejar atau gimana? Tetap harus dua-duanya. Di satu sisi kalau dia divaksin, kita harapkan daya tahan tubuhnya baik, dia jarang sakit, maka zat-zat gizi yang dia konsumsi itu tidak terpakai untuk memerangi penyakit. Seperti yang tadi Prof. Ike bilang di awal, kalau dia sakit-sakitan terus, yang dia makan nggak bisa dipakai buat nambah tinggi badan, berat badan, tapi hanya bisa dipakai untuk melawan penyakit. Gitu. Makanya kita harus memperhatikan dua-duanya. Gimana dia tidak sakit dengan imunisasi, tapi gimana juga asupan gizinya harus tetap baik. Seperti itu. Iya, tetap harus dua-duanya ya dikejar. Betul. Makanan dengan gizi yang baik, seimbang dan juga tepat, tapi imunisasi juga dijalankan. Nah, itu juga tadi ada bantuannya, berarti itu intervensi dari pemerintah juga ya untuk ada vaksin dan juga imunisasi. Kalau untuk Profesor nih, kita tadi melihat ada imunisasi, ada makan bergizi juga. Nah, satu lagi, untuk mengejar imun anak, haruskah kita selalu menyiapkan vitamin, suplemen seperti itu, Prof? Nah ini ya, jadi kita tuh harusnya food base ya. Jadi kayak suplemen, vitamin itu dibutuhkan ketika kondisi tertentu saja, begitu kan ya. Tetapi kalau kondisi normal kita bisa makan, anak-anak kita bisa makan, begitu ya. Makannya juga bagus, 3 kali sehari, dia juga senang buah, senang sayur, begitu. Itu suplemen itu nggak dibutuhkan. Oke, jadi ternyata cuma dari whole food ya kalau kita bilang. Betul. Itu bisa ya? Jadi food bisa gitu kan. Asal ya itu tadi, kita makanan seimbang. Yang isi piringku itu ya, kalau Kemenkes itu kan. Jadi pedoman gizi seimbang diaktualisasikan atau divisualkan dalam isi piringku. Jadi di situ ada sumber karbohidrat, kemudian di situ ada sumber protein, ada sumber vitamin mineral kan di situ ya. Dan termasuk juga ada air putihnya ya di situ. Nah itu. Ya, Prof, benar nggak sih kalau misalkan ya banyak juga kita lihat di media, saya mungkin kekurangan secara ekonomi, jadi nggak bisa memberikan anak saya gizi yang baik, gizi yang seimbang. Nah, padahal di Indonesia ini kan kita juga kaya akan sumber daya alam begitu ya. Akhirnya bagaimana cara pemerintah ini menyediakan mungkin kemudahan akses pangan ke masyarakat sampai ke pelosok gitu, Dok. Akhirnya bisa tercukupi gizi anak-anak. Jadi kita selalu berpikir bahwa makanan sehat itu mahal, gitu ya. Jadi selalu berpikir mahal makanan sehat harus daging, gitu ya. Padahal kan sumber protein itu kan banyak ya. Ya daging ya mahal, ayam mahal, tapi telur kan murah ya. Telur itu kan satu telur mengandung protein 7 gram. Jadi kalau misalnya anak balita makan 2 telur misalnya pagi sore sama tempe begitu kan ya. Tempe juga kan proteinnya juga tinggi gitu ya. Jadi sumber nabati. Jadi karena kita juga bagusnya protein itu tidak hanya dari hewani gitu kan, tetapi juga campur. Protein dari hewani, protein juga dari nabati. Karena protein dari nabati itu kan sumber kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu juga mengandung asam lemak esensial. Itu juga sangat dibutuhkan. Dan juga mengandung mineral-mineral tertentu juga yang meningkatkan imun. Gitu kan ya kacang-kacangan itu. Makanya kalau kita misalnya lagi mau pergi nih sebenarnya yang paling bagus itu untuk snack itu adalah kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan itu tadi goreng. Tadi ya daripada gorengan bakwan gitu kan ya. Lebih baik itu kacang-kacangan disimpan gitu kan ya, masukin ke ransel gitu. Jadi nanti kalau misalnya di kereta, aduh ini lapar nih gitu kan, keluarin sedikit gitu kan. Nah, itu lebih bagus daripada kita makan bolu atau misalnya gorengan begitu ya. Itu karena tadi asam lemak esensialnya sangat bagus dan itu juga untuk imunitas anak-anak juga ya. Nah, makanya harus dibiasakan. Nah, sekarang yang sulit itu adalah karena
sulit mengkonsumsi makanan sehat karena dibiasakan oleh keluarganya dari kecil itu makanannya tidak sehat, gitu kan ya. Coba anak-anak itu sulit, misalnya MBG aja ya, saya lihat ada beberapa anak tidak mengkonsumsi sayuran. Saya tanya kenapa nggak suka sayur, nggak suka, gitu kan. Jadi dimakan atau sedikit aja belajar, makanya MBG itu kan selalu ada sayur. Itu ya maksudnya itu adalah mengenalkan kepada anak, kemudian diedukasi sama guru, terus anak didorong untuk mengkonsumsi sayur. Baiklah sekarang sedikit, nanti besok tambah lagi, begitu kan ya? Ya. Nah itu yang diindikan. Kemudian untuk jenis sayur-sayurannya nggak usah sayuran impor. Untuk buah-buahannya nggak usah buah-buahan impor. Ya, jadi buah-buahan yang ada di sekitar kita, apakah itu pepaya, apakah itu pisang, apakah itu jeruk lokal begitu ya, apakah kemudian semangka dan sebagainya, itu sangat mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dananya terbatas, carilah makanan-makanan yang lokal. Dan makanan lokal itu juga akan mendorong kuatnya sistem pangan kita. Jadi akhirnya saling mendukung kan. Kuatnya sistem pangan itu akan menyebabkan harga pun relatif lebih terjangkau ya, atau misalnya tertahan untuk tidak terjadinya kenaikan ya. Karena kan di daerah situ juga kan tidak membutuhkan energi lebih jauh, misalnya harus ngambil dari luar dan sebagainya begitu, sehingga kan kalau kita import itu kan meningkatkan harga pangan. Nah oleh karena itu jangan dibiasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan impor. Biasakanlah anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan lokal. Dan yang penting adalah juga kalau kita di dalam pedoman gizi seimbang adalah makanan beraneka ragam dan bersyukur. Nah ini bersyukur itu rasa menerima. Nah, kalau anak itu dikasih tempe, menerima, itu metabolismenya sempurna. Kalau metabolisnya sempurna, maka zat-zat makanan itu, zat-zat gizinya akan diabsorb dengan sempurna, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat tempe, terus anaknya, ya tempe lagi dimakan, nah itu tapi tidak akan diabsorb sempurna. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak kita untuk selalu bersyukur apapun makanan yang ada di depan kita. Gitu. Oh gitu ya dok ya? ya? Betul. Wow, ternyata ada korelasinya begitu ya, hubungan antara pemikiran Betul. anak-anak ketika menerima makanan itu langsung terserap sempurna juga kalau bersyukur juga ya dok? Betul, metabolismenya sempurna. Luar biasa, gitu, kan. akan diajarkan ya anak-anaknya nih, anak-anak gemes, mami-mami gemes tadi juga kita mungkin penasaran juga ya. Ini edukasi seperti ini kan penting sekali. Ternyata semuanya bisa kita dapatkan dari pasar tradisional. Kita nggak usah memandang mungkin ekonominya, tapi semuanya sudah tersedia dan juga pastinya makanannya juga baik sekali. Tadi mulai dari telur juga kita bisa dapatkan. Terus ada sayur-sayuran yang pasti tersedia di pasar tradisional. Nah pengetahuan seperti ini dok selama di rumah sakit atau di posyandu itu dokter-dokter memiliki semangat yang sama nggak sih untuk mengedukasi para orang tua ketika sedang cek berkala nih nanti dikasih gizi ini ya ke anak-anak, itu seperti apa dok? Iya, jadi kalau kita dokter anak itu memang setiap kali kita ada pasien gitu ya, terutama yang memang datang dalam kondisi sehat ya, kalau sakit tentu kita fokus kepada penyakitnya ya. Itu memang bagian dari pekerjaan kita itu adalah menilai status gizinya gitu ya. Kemudian memberikan edukasi apabila memang kita menemukan bahwa status gizinya ini tidak optimal lah istilahnya ya, perlu diperbaiki atau perlu intervensi, termasuk pada edukasi atau mencari tahu juga nih bagaimana sih pola pemberian makannya. Ada misalnya orang tua yang kadang-kadang karena anaknya males makan cuman susu aja gitu ya Prof ya. Itu juga sebetulnya kan walaupun susu baik, tapi seperti yang kata Prof Ike tadi harusnya kan bervariasi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya kayak gitu. Nah jadi kita juga harus mempelajari apakah pola makan anak ini sudah sesuai atau belum. Seperti kata Prof Ike tadi, makan besar, makan utama misalnya 3 kali sehari, ada selingannya, apakah dia makan sayur atau buah seperti itu ya. Nah apabila kita menemukan bahwa memang ini pola makannya belum optimal nih misalnya, atau pemberian variasi makannya masih perlu diperbaiki, maka tentu kita perlu memberikan edukasi pada orang tua. Walaupun sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, sekarang juga orang tua tuh banyak banget mendapatkan berbagai pengetahuan dari sosial media. Betul. Waktu beberapa bulan yang lalu pernah nih ada orang tua pasien saya nanya, dok ini saya ketemu video di YouTube nih, ternyata kalau ngasih MPASI di Jepang nih caranya begini katanya. Nasi aja, jadi nggak dijadiin satu gitu loh. Jadi saking
gampangnya mendapat informasi. Jadi kadang-kadang malah orang tua itu yang juga bertanya sama kita gitu loh, bahwa dia menemukan ini, gimana, benar apa enggak gitu. Jadi biasanya kita memang coba cari tahu dulu sejauh mana pengetahuan dan praktek orang tuanya dalam pemberian makan anaknya, baru kemudian kita lakukan atau berikan edukasi dan intervensi sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi itu pastinya menjadi kegiatan rutin lah dalam praktek dokter anak ya. Nah, ternyata semuanya sama ya, Dok ya. Iya. Kan kalau dikatakan kamu enak tuh di rumah sakit ya. Kalau aku kan di posyandu banyak yang kayak gitu, Dok. Padahal semuanya sama semangatnya ya, dan juga akan memberi edukasi sesuai kebutuhan mami-mami gemes semua. Dokter, boleh nggak sih ada closing statement buat mami-mami gemes dan juga anak-anak nih, supaya tadi makannya nggak pilih-pilih tapi bersyukur, supaya terserap sempurna, dan juga mungkin kasih pesan ke mami-mami supaya lebih giat lagi memberikan anak gizi yang lebih variatif dan juga lebih seimbang. Ya. Jadi untuk ibu-ibu, mami-mami gemes kalau kata Mbak Tika tadi ya, marilah kita membekali diri dengan pengetahuan mengenai pemberian gizi untuk anak-anak kita. Gitu ya, kita harus tahu kebutuhannya apa saja yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa apa yang kita berikan sekarang itu akan menjadi investasi mereka di masa depan nanti, untuk pertumbuhannya, perkembangannya ya, termasuk tadi untuk akademisnya gitu ya. Jadi harus dimulai dengan membekali diri dulu nih gitu, karena mami-mamilah yang menjadi penyedia utama nih untuk gizi bagi anak-anaknya, yang menyiapkan makan dan segala macam kan adalah ibu nih, sehingga makanan yang disiapkan itu memang bergizi tinggi ya, variatif sesuai dengan kebutuhan anaknya, dan tentunya nantinya akan menghasilkan anak-anak yang memang menjadi generasi emas. Wih, amin. Kita menyongsong Indonesia Emas 2045, Dok. Semangat. Prof, untuk terakhir nih, Prof, aku pengen banget Prof juga kasih edukasi ke mami-mami gemes mungkin ya. Bagaimana caranya mami-mami dan juga papi ya, ini lebih peduli, lebih aware lagi terhadap imunitas anak, terutama melalui gizi, Prof. Boleh, silakan, Prof. Baik ya. Jadi mami-mami juga ini karena ada papi tadi ya, ke papi juga ya. Jadi memang urusan rumah tangga, terutama makanan, itu juga bukan hanya urusan ibu ya, tetapi juga urusan semua gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kan dalam hal ini kan kita harus mendengarkan pandangan anak, kan ada di konvensi hak anak ya. Salah satu pasalnya adalah mendengarkan pandangan anak. Jadi kalau kita misalnya akan membuat makanan sehari-hari, itu sebaiknya juga tadi anak diikut sertakan di dalam membuat keputusan kira-kira makanan apa yang terbaik begitu ya. Nah, tentu saja di sini adalah orang tua adalah sebagai pendamping. Jadi pendamping di sini adalah selalu meluruskan anak-anak untuk makanannya itu yang sehat begitu ya. Karena makanan yang sehat itu akan menentukan performa. Jadi kalau dalam gizi itu saya bisa tahu kamu dari apa yang kamu makan. Gitu ya. Apakah kamu sakit-sakitan atau enggak? Bisa dilihat. Kalau kamu misalnya sukanya makan jeroan, coba aja lihat. Gitu kan ya. Penyakit apa begitu kan, kegorengan kan demikian. Nah, oleh karena itu performa kita itu bisa juga dari kesehatan, bisa juga dari produktivitas begitu ya. Nah, itu sangat dilihat dari makanan tersebut yang kita makan sehari-hari. Oleh karena itu, ibu-ibu gemes dan bapak-bapak juga, mari kita biasakan anak-anak kita untuk makanan bergizi seimbang. Ya, seimbang antar waktu makan, seimbang antar zat gizi, dan seimbang juga keragamannya ya, untuk membangun hidup kita menjadi hidup sehat, produktif, dan tentu saja juga untuk meningkatkan sumber daya manusia kita yang berkualitas dalam rangka mewujudkan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Demikian ya. Terima kasih, Prof. Luar biasa ya. Ini adalah rencana proyek jangka panjang untuk anak-anak kita ke depannya. Prof dan juga dokter, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan dan juga waktunya kita bisa ngobrol bareng tentang imunitas anak. Oke, kita akan bertemu lagi ya, Profesor dan juga dokter, di lain kesempatan. Nah, teman-teman gemes, tadi itu ya informasi yang luar biasa, penting sekali untuk kita, terutama mami-mami gemes, bagaimana caranya lebih peduli dan juga lebih aware dan juga lebih memiliki pengetahuan mengenai bagaimana
bagaimana membangun imunitas anak secara sempurna, dan itu salah satunya melalui gizi. Penting banget kan? Dan semoga informasi ini dapat berguna bagi mami-mami gemes. Kita akan bertemu lagi di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Kartika Berliana pamit, sampai jumpa, bye.